Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Monika Putri dari kelas 6B, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kapabilitas tenaga pengajar dalam penerapan pembelajaran daring. Dengan latar belakang yaitu saat ini negara kita Indonesia sedang menghadapi pandemik virus COVID-19 dan juga saat ini pemerintah menerapkan kebijakan new normal yang implikasinya berpengaruh terhadap sektor pendidikan, sehingga peserta didik diminta untuk belajar di rumah demi menghindari terpaparnya COVID-19. Ketika COVID mewabah hingga ke Indonesia dan memuncak pada Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home dan belajar di rumah dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 bertujuan agar virus ini tidak menyebar secara masif. Pembelajaran daring pun menjadi solusi, tetapi muncul masalah, yaitu tantangan dan hambatan bagi para guru untuk mencapai tujuan pendidikan serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mengurangi kasus COVID-19, dan bagaimana peran guru dalam kondisi seperti ini. Dan berikut adalah hambatan bagi para guru untuk melakukan pembelajaran daring di kelas. Pertama yaitu kurangnya pemahaman siswa ketika melakukan proses pembelajaran daring. Yang kedua yaitu kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh siswa ketika belajar daring. Dan yang ketiga, kuota internet yang tidak bisa dijangkau oleh semua siswa. Dan yang keempat adalah keterbatasan sinyal dapat menghambat proses belajar mengajar dalam pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu tantangan bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Berikut adalah tantangan bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran daring, yaitu yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua adalah keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya untuk memanfaatkan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Dan yang keempat adalah relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dosen, pada bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa guru merupakan tenaga pendidik yang profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 ini dan diberlakukannya pembelajaran daring atau pembelajaran tanpa tatap muka, peran guru di masa pandemi menjadi bertambah, yaitu yang pertama, memastikan tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan target akademik dan non-akademik, mempersiapkan materi dan hasil evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu guru juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan keselamatan peserta didik secara fisik dan psikis. Dan yang ketiga yaitu memberikan penguatan aktif dan memberikan pemahaman kepada siswa guna menaati semua protokol kesehatan. Yang keempat yaitu dengan tetap memprioritaskan fasilitas terhadap pembelajaran siswa, guru kini harus senantiasa memberikan dukungan emosional bagi siswa, orang tua, dan juga keluarga. Dan yang terakhir adalah guru harus dapat melakukan komunikasi dan mengembangkan kerjasama yang baik dengan kepala sekolah, orang tua, atau keluarga siswa untuk membangun kepercayaan dan mendukung proses pendidikan. Selanjutnya yaitu pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 pada masa kebiasaan baru memperhatikan hal-hal berikut, yaitu tidak membahayakan sebagaimana guru di seluruh dunia mencoba untuk mengurangi kemungkinan kerugian dalam belajar karena gangguan sekolah. Selanjutnya yaitu realistis. Guru hendaknya memiliki ekspektasi dan realistis mengenai apa yang dapat dicapai dengan pembelajaran jarak jauh dan menggunakan
penilaian profesional untuk menilai konsekuensi yang dari rencana pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu tidak membebani peserta didik dengan tugas-tugas yang memberatkan. Selanjutnya yaitu memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna dengan menerapkan strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan kondisi dan materi, dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup, khususnya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat, dan gerakan masyarakat sehat. Selanjutnya yaitu pembelajaran bagi peserta didik baru mengikuti kebijakan satuan pendidikan. Pembelajaran bagi peserta didik baru mengikuti kebijakan satuan pendidikan sejalan pula apa yang dikemukakan oleh Nadiem Makarim, bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan. Selanjutnya yaitu bagi guru dalam meminimalisir hambatan pembelajaran daring, yaitu berikut ini beberapa solusi untuk meminimalisir hambatannya. Yang pertama yaitu materi yang menarik. Guru hendaknya menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin, seperti penyajian materi dalam slide PowerPoint yang disertai video pembelajaran agar materi lebih hidup dirasakan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu peserta didik yang kurang peduli. Peserta didik yang kurang peduli mengikuti pembelajaran daring dapat diatasi dengan proaktif menghubungi via telepon atau video call peserta dan orang tuanya secara personal, apabila tidak memungkinkan untuk melakukan home visit atau mengunjungi rumah siswa satu persatu. Nomor 3 yaitu dapat mengoperasikan teknologi sederhana. Dalam hal keterbatasan penguasaan IT, guru dapat menggunakan teknologi yang mengoperasikannya lebih sederhana, seperti aplikasi WhatsApp. Namun sedikit demi sedikit guru harus meningkatkan kompetensi IT-nya, antara lain dengan mengikuti workshop terkait, bertanya kepada guru-guru lain yang mempunyai kemampuan lebih di bidang IT, dan dirasa cukup gampang sebagaimana pengalaman penulis banyak mengikuti tutorial di YouTube yang banyak menyajikan pengenalan aplikasi pembelajaran dan langkah-langkah penggunaannya, serta bagaimana memproduksi video pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bekerjasama dengan guru BK. Guru mata pelajaran bersama guru BK berusaha mencari tahu apakah kendalanya dengan menghubungi orang tuanya. Bila kendala memang anaknya malas, maka guru BK akan meminta pada orang tua agar dapat mendampingi pelaksanaan BDR anaknya. Ada beberapa langkah dalam perbaikan sistem pendidikan kita, khususnya terkait pembelajaran daring. Yang pertama yaitu guru harus menggunakan teknologi. Semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Level 2 ini merupakan pengelompokan kompetensi TIK guru yang ideal berdasarkan Teacher ICT Competencies Framework oleh UNESCO. Level tertinggi adalah level 4 di mana guru sudah mampu menjadi trainer bagi guru yang lain. Pemerintah tidak harus sendiri berupaya menggandeng upaya menggandeng banyak pihak. Penyedia portal daring sangat tepat dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu pemakaian teknologi tidak asal-asalan. Adapun ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuan pendidikan, yakni teknologi pendidikan. Ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran online menjadi efektif dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan secara khusus. Namun, sangat sedikit guru yang memahami prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi yang harus menjadi acuan guru dalam memanfaatkan teknologi.
Selanjutnya yaitu pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran. Pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sekedar komplement. Pemberlakuan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar pendidik kaget. Guru harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan ketersediaan teknologi. Lalu yang keempat, guru harus mempunyai perlengkapan pembelajaran online. Guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan TIK minimal yang harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung video conference. Keberadaan perangkat minimal yang harus dimiliki guru sangat perlu dipikirkan bersama baik pemerintah kabupaten kota, provinsi, pusat, termasuk orang tua untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sudah banyak Fintech yang bergerak di bidang pembelian bantuan pengadaan perangkat teknologi baik untuk siswa, guru maupun sekolah. Dan yang terakhir adalah ketimpangan infrastruktur digital antar kota besar dan daerah. Ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluas dan kapasitas bandwidth-nya juga harus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia sudah berhasil membangun infrastruktur komunikasi palaparing yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2009 lalu. Menjadi tulang punggung infrastruktur digital dari Aceh hingga Papua. Tapi jangkauan akses harus diperluas agar sebanyak mungkin sekolah, pendidik, dan siswa merasakan manfaatnya. Jadi kesimpulannya, adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan sektor pendidikan memberlakukan belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh berbasis online atau pembelajaran daring. Guru dihadapkan dengan tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Guru harus berpikir kreatif sekaligus menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran. Peran guru pun bertambah dengan adanya situasi ini. Guru diharapkan dapat meminimalisir hambatan dan tantangan agar tercapainya tujuan pendidikan, karena peran guru tidak bisa digantikan oleh apapun, meskipun teknologi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video dan pengucapan yang kurang jelas. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.